Hai, salam jumpa dengan saya Purnawan Kristanto. Saya akan berbagi tentang tips menulis dengan cepat. Saya adalah seorang penulis, pernah menjadi jurnalis, blogger, dan juga sekarang mengelola penerbitan untuk anak-anak yang menerbitkan renungan anak Footprint seperti ini. Nah, kali ini saya akan membagikan tips tentang cara menulis cepat. Mengapa menulis cepat? Karena sekarang ini kita berada dalam zaman yang berubah dengan secara cepat. Kalau zaman dulu kita diajari teknik menulis itu dengan membuat kerangka karangan lebih dulu, kemudian mencari bahan-bahannya, menyusun riset dan sebagainya. Tapi kalau pada sekarang, zaman sekarang, itu kita bisa ketinggalan momentum kalau memakai teknik yang lama itu. Dunia ini berubah sangat cepat. Perkembangan teknologi komunikasi yang cepat itu mendorong kita untuk menulis cepat pula. Jika kita tidak bisa menulis dengan cepat, maka tulisan kita yang kita tampilkan itu sudah menjadi basi dan mungkin tidak akan dibaca, walaupun kita sudah capek-capek menulisnya karena kita kelamaan di dalam mempublikasikannya. Nah, untuk itu kita perlu menguasai teknik penulisan dengan cepat. Metode ini memang lebih banyak mengandalkan ingatan atau memori kita sebagai bahan tulisan. Sebab jika kita harus mencari bahan-bahannya lebih dulu, maka proses penulisan kita akan menjadi tersendat dan ya dapat dikatakan kita tidak dapat menulis dengan cepat lagi. Nah, ada 3 teknik yang bisa dipakai, yaitu kode kata, brainstorming, dan menulis bebas. Apa saja? Mari kita ikuti. Nah, yang pertama, tekniknya adalah dengan kode kata. Salah satu kunci untuk membuka peti ingatan kita adalah dengan kode kata. Cara yang dipakai adalah dengan memilih satu kata kunci dari tema cerita atau premis yang sudah ditentukan. Kata ini dipakai sebagai pijakan awal yang akan menuntun kita untuk menemukan satu tema tulisan yang lebih spesifik lagi. Setiap kata akan memicu Anda untuk memikirkan beberapa pengalaman yang Anda miliki. Ketika Anda mengingat kembali satu pengalaman, hal itu akan mendorong Anda untuk menghubungkannya dengan pengalaman yang lain yang mungkin terlupakan. Berikut ini contohnya, dimulai dari kata bunga, lalu berkaitan dengan tukang kebun, kemudian sederhana, anak banyak, nakal, polisi, kegaduhan. Perhatikan daftar di atas. Dimulai dari kata yang netral bunga, kata tersebut berhubungan dengan kata tukang kebun. Demikian seterusnya sehingga akhirnya kita menemukan bahan cerita. Dari serangkaian kata-kata ini didapatlah bahan cerita tentang kehidupan tukang kebun yang sederhana, punya anak banyak tapi nakal-nakal sehingga terpaksa berurusan dengan polisi. Anda bisa memulai metode ini dengan satu kata kunci dari tema tulisan yang hendak Anda buat. Misalnya kerendahan hati, ketegaran, kasih, sukacita, dan lain-lain. Setelah itu tuliskanlah beberapa kata, misalnya 3 atau 4 kata kunci berikutnya yang berkaitan dengan kata utama. Nah, yang pertama tadi kode kata. Kemudian yang kedua, tekniknya adalah dengan curah gagasan atau brainstorming. Metode ini sebenarnya pengembangan dari metode kode kata. Berawal dari sebuah kata, kita menuliskan semua ide yang berkaitan dengan kata tersebut. Hal ini dapat diibaratkan seperti mencurahkan air di dalam gelas ke dalam baskom. Seluruh isi gelas dituangkan semuanya, tidak ada yang dipilih-pilih. Demikian juga dalam menuliskan ide, tuliskanlah apa saja yang terlintas di otak Anda tanpa menyeleksinya. Anda tidak perlu memusingkan urut-urutannya, alur logika atau ejaan tulisan. Brainstorming dalam bahasa Indonesia juga disebut curah gagasan. Akan tetapi pengindonesiaan seperti ini mengurangi makna yang sebenarnya karena menghilangkan kata storm atau badai yang sebenarnya dapat menggambarkan proses kreatif di dalam otak kita. Prosesnya itu heboh, ribut, berantakan, tak beraturan, dan berseliweran.
Di dalam badai berpikir seperti ini, kita tidak bisa mengatur barang-barang supaya rapi. Kita tidak perlu memusingkannya. Sebagai contoh, ketika saya membaca kisah tentang Petrus yang sedang menjala ikan, maka kata-kata ini yang terlontar di benak saya. Ikan, Rasul Petrus menjala ikan, Yesus ikut makan ikan, ikan bakar bebas kolesterol, memancing itu asik, menjala hasilnya lebih banyak, Yunus pernah ditelan oleh ikan besar, hati-hati tertusuk duri ikan. Nah, Anda lihat, ide-ide tadi tak beraturan dan tak berkaitan. Nah, ketika semua ide sudah dituangkan, selanjutnya bacalah daftar ide tadi. Apakah Anda dapat menarik sebuah benang merah di antara daftar itu? Apakah ada ide yang perlu dibuang? Apakah ada keterkaitan di antara ide-ide tersebut? Setelah membaca kembali daftar ide di atas, maka saya mendapat ide membuat cerita tentang petualangan 2 ekor ikan pada zaman Yesus. Salah satu ikan tersebut tersangkut di dalam jaring yang ditebarkan oleh Petrus. Nah, premis cerita ini lalu kemudian harus dikembangkan lagi. Bagaimana petualangan ikan itu? Pertanyaan itu dijawab dengan menggunakan teknik brainstorming lagi. Nah, sampai di sini kita sudah punya 2 teknik, yaitu kode kata dan brainstorming. Ide yang ketiga atau yang terakhir adalah menulis bebas. Metode ini hampir mirip dengan melamun. Caranya diawali dengan suatu kata tertentu, Anda menulis secara bebas. Tidak harus berkaitan dengan kata kunci tertentu. Nah, inilah perbedaan dengan brainstorming atau curah gagasan. Tujuan utamanya adalah menulis kalimat sebanyak-banyaknya dalam waktu 5 atau 10 menit tanpa berhenti. Anda tidak perlu merisaukan arah tulisan tersebut dan ketepatan ejaan, tulis saja dengan bebas. Cara berlatihnya begini, ambil selembar koran dan ballpoint, lalu dengan menutup mata lingkarilah sebuah kata pada koran itu. Jangan pilih-pilih, lingkarilah secara acak. Setelah itu buka mata Anda lalu lihat kata apa yang Anda lingkari itu. Kemudian siapkan timer di HP Anda. Atur waktunya 5 menit. Begitu penghitung waktunya mulai, segera menulis dengan kalimat yang mengandung kata yang terpilih tadi. Targetnya adalah menulis sebanyak-banyaknya dalam waktu 5 menit. Menulislah seperti benda yang mengikuti air mengalir. Anda tidak tahu dan tidak merisaukan kemana tujuan akhir dari aliran itu. Yang penting Anda menuangkan apa saja yang terlintas di benak Anda. Tulis sebanyak-banyaknya. Begitu alarm 5 menit berbunyi, maka selesaikan tulisan Anda. Berawal dari ketiadaan ide, tulisan tersebut bergerak bebas tanpa fokus yang jelas, namun dengan cara itu justru memunculkan gagasan-gagasan baru. Ini seperti melamun yang ngelantur kemana-mana. Setelah waktu 5 menit selesai, maka baca kembali hasil tulisan bebas tersebut. Temukan ide-ide yang menarik yang dapat dikembangkan. Nah, demikian cara yang dapat dipakai untuk menulis cepat. Dengan menggunakan 3 cara tadi, yaitu kode kata, brainstorming, dan menulis bebas, maka kita dapat memiliki bahan tulisan yang cukup banyak. Memang urutannya masih acak-acakan gitu, tapi nanti pada teknik yang berikutnya kita dapat menyusunnya. Karena tujuan kita sebenarnya adalah mengeluarkan semua yang ada di kepala kita. Nah, nanti berikutnya kita akan belajar tentang cara menata tulisan supaya enak dibaca. Sampai di sini sharing dari saya tentang menulis, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam.